Episode 55. Sudah 3 hari berlalu sejak Daryl dan Aira membuka mata. Hari ini pemuda itu sudah mendapat izin pulang. Daryl merajuk sepanjang perjalanan pulang dari rumah sakit hingga ke rumahnya. Dia bahkan tidak malu menunjukkan tingkah kekanakannya meski ada keluarga Dennis yang turut mengantar hingga ke kediaman keluarga Kenneth. Biarlah Daryl melanggar tekadnya yang tidak ingin tampak seperti anak kecil manja di depan Aira. Toh tidak ada yang tahu bahwa dirinya pernah bertekad demikian. Keinginan Daryl untuk menikahi Aira tidak dapat terwujud. Dia kalah suara. Akhirnya dia hanya sanggup membujuk semua orang agar mengizinkan Aira tinggal di rumahnya. Namun itu sama sekali tidak membuat Daryl puas. Di kamar dia hanya duduk bersandar di ranjang dengan bibir mengerucut kesal. Ocehan keluarganya dia anggap angin lalu. Bahkan saat keluarga Dennis pamit pulang, Daryl hanya tersenyum kecil tanpa mengatakan apapun. 30 menit sejak kepergian keluarga Dennis, keluarga Daryl serta Aira masih berbincang sementara Daryl hanya jadi penonton. "Aira, kuharap kau berpikir ulang untuk menikah dengan bayi besar ini," ujar Rick seraya berdiri sambil menggendong Yesi yang tertidur. Dia bermaksud pulang karena malam sudah semakin larut. Tapi rasanya tidak lengkap sebelum membuat Daryl kesal terlebih dahulu. "Siapa yang kau sebut bayi besar?" sergah Daryl. "Siapa lagi?" cibir Rick. "Aira. Jangan lupa siapkan dotnya sebelum dia merengek dan membuatmu terjaga sepanjang malam." Daryl melempar bantal ke arah Rick yang membelakanginya. Tapi kemudian dia meringis karena gerakannya yang tiba-tiba membuat luka tembak di perutnya terasa perih. Rick terkekeh. Dia menoleh seraya menjulurkan lidah ke arah Daryl. "Haduh, sudah. Kalian berdua ini, apa tidak malu dengan pasangan masing-masing?" William menggerutu kesal. "Mommy juga sudah pusing. Terutama karena kelakuan bayi besar itu." Amy meniru julukan yang diberikan Rick pada Daryl. "Mom!" rengek Daryl tidak terima. Amy mengabaikan Daryl sementara William sudah keluar dari kamar untuk mengantar Rick, Lutfi dan Yesi ke depan rumah. "Ayo, Aira, Mom akan tunjukkan kamarmu." Amy memang belum sempat menunjukkan kamar yang akan Aira tempati karena sedari tadi masih sibuk menemani keluarga Dennis. "Mom, Aira tidur di sini?" Amy menoleh dengan mata melotot ke arah Daryl. Amy tahu Daryl memang manja. Tapi sejak beberapa hari terakhir sifat manjanya kian menjadi. Entah ini efek dari insiden penembakan itu atau karena hubungannya dengan Aira sudah mendapat restu. Amy juga tidak tahu. Yah, tapi tidak masalah. Setidaknya ini lebih baik daripada melihat Daryl saat masih bertarung dengan kanker. Walau saat itu manjanya tidak parah dan dia nyaris tidak pernah merajuk. Tapi ibu mana yang tega melihat anaknya makin hari makin lemah seolah hidupnya hanya untuk menunggu malaikat maut datang. Dan kondisi Daryl sekarang juga lebih baik daripada saat ia baru menjalani transplantasi organ. Dia yang biasanya ceria jadi pendiam. Bahkan seringkali menangis tanpa sebab. Tentu saja Amy tahu meski Daryl berusaha menyembunyikannya. Ya, Amy harus bersyukur. Meski itu artinya dia perlu menguatkan hati karena keinginan Daryl yang makin melonjak, enak saja. Daryl masih sakit. "Mom, bagaimana kalau Daryl haus tengah malam?" Rasanya Aira ingin mencekik bocah satu itu. Dia sungguh malu pada orang tua Daryl. "Akan Mommy siapkan air minum di nakas," tegas Amy. Tapi kalau Daryl mau buang air, pemuda itu masih mencari alasan. "Lakukan saja di ranjang. Besok pagi Mommy akan membersihkannya. Mengurusmu saat bayi Mommy sanggup. Mengapa sekarang tidak?" Daryl mencebik karena merasa kalah. Dia bersiap buka mulut lagi. "Sekarang apa lagi?" sergah Amy.
Daryl menyeringai. Cuma mau tanya kamar Aira di mana. Tepat di sebelah kamarmu. Kenapa? Buatkan pintu penghubung. Mom. Amy menepuk keningnya dengan frustasi. Kali ini dia tidak menanggapi Daryl lagi. Ayo, Aira. Kita keluar dari sini sebelum kepala Mommy pecah. Setelah itu Amy menarik Aira keluar kamar. Lalu mengantarnya ke kamar sebelah. Dengan sabar Daryl menunggu hingga jarum jam menunjuk pukul 11:30 malam. Jam segini Mommy dan dadinya pasti sudah tidur. Ini adalah kesempatan Daryl untuk mengendap-endap keluar kamar. Perlahan ia bangun lalu turun dari ranjang. Dia amat hati-hati menggerakkan bagian tubuhnya agar luka tembak itu tidak perih. Di pintu kamar, Daryl mengintip sejenak untuk memastikan keadaan benar-benar aman. Gelap dan hening. Sambil menahan senyum girangnya, Daryl keluar menuju kamar yang berada tepat di sebelah kamarnya. Untung saja kamar orang tuanya berada di lantai bawah, sehingga kegaduhan kecil yang diperbuat Daryl tidak akan membuat mereka terbangun. Tanpa mengetuk Daryl berusaha membuka pintu kamar Aira. Tapi ternyata kamar itu terkunci. Hal itu sama sekali tidak membuat niat Daryl surut. Dia hanya menyeringai geli sambil mengeluarkan kumpulan kunci cadangan dari sakunya. Tadi sebelum keluar kamar dia sempat mengambil kunci itu yang dia simpan di laci nakas. Kunci-kunci itu yang dulu sudah berjasa membantu Daryl keluar rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Mominya sempat menyita kunci itu. Tapi tanpa sepengetahuannya, Daryl berhasil mengambil kembali lalu menyimpannya. Dan kini sekali lagi, benda-benda itu membantu Daryl. Klek, setelah berkutat mencari kunci yang tepat selama beberapa menit. Akhirnya Daryl berhasil, seperti maling yang sedang beraksi. Dia mengendap-endap masuk dan langsung menuju ranjang. Suasana kamar cukup gelap. Tapi Daryl masih bisa melihat di mana letak barang-barang. Jadi dia bisa berjalan tanpa menabrak. Di ranjang, Aira tampak tidur dengan posisi miring membelakangi pintu masuk. Tubuhnya tertutup selimut hingga leher sementara rambut lurus panjangnya dibiarkan tergerai. Tanpa kata Daryl menyelinap ke balik selimut Aira lalu menyelipkan lengannya melingkari pinggang Aira. Beruntung luka tembak Daryl berada di perut bagian kanan sementara posisi tidur Aira menyamping ke sebelah kiri. Jadi Daryl bisa berbaring menyamping juga tanpa khawatir pada lukanya. "Ai, kau sudah tidur?" tanya Daryl pelan sambil mengecup puncak kepala Aira. Tidak ada jawaban. Daryl yakin Aira memang benar-benar sudah tidur karena perasaannya tenang dan damai seperti orang yang sudah dibuai alam mimpi. Lagi, Daryl mengecup puncak kepala Aira. Kau memakai sampo Mommy?" "Ya, aroma rambutmu seperti aroma rambut Mommy." Gumam Daryl sambil mengeratkan pelukan. "Ah, tidak. Bukan hanya rambut. Sepertinya seluruh tubuhmu beraroma seperti Mommy." Daryl diam sejenak. Tidak ada respon dari Aira dan perasaannya masih tenang. "Mulai besok jangan lagi menggunakan sampo dan sabun Mommy. Atau benda apapun yang beraroma Mommy. Aku jadi tidak bisa menciummu dengan bergairah karena merasa seperti sedang memeluk Mommy." Ya. Yang Daryl rasakan sekarang hanya perasaan tenang. Nyaman dan terlindungi seperti saat berada dalam dekapan Mominya. Bukan bergairah seperti saat bersama Aira. Tidak buruk. Hanya saja dia merasa seperti anak kecil yang dikeloni ibunya. "Besok aku akan mengatakan hal ini lagi padamu. Aku sungguh terganggu dengan aromamu. Sekarang tidur nyenyak dan mimpi indah. Tentu harus ada aku dalam mimpimu." Sekali lagi Daryl mengecup puncak kepala Aira lalu memejamkan mata.
Bangun. Daryl mengerang karena merasa tidurnya diganggu. Tapi bukannya membuka mata, dia malah mengeratkan pelukan ke pinggang orang yang tidur di sampingnya. Bangun. Kali ini suara itu terdengar lebih keras. Ai, aku masih mengantuk. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Erang Daryl lalu mencoba tidur kembali. Tiba-tiba, telinga Daryl terasa panas seperti ada orang yang menjewer telinganya dengan keras. Dia mengadu sakit sambil berusaha melepaskan tangan itu dari daun telinganya. Astaga! Ai, kau terlalu sering bersama Mommy. Gerutu Daryl dengan mata terbuka. Tapi kemudian dia tersentak kaget saat menyadari siapa yang tidur dalam pelukannya. Mommy, sejak kapan Mommy tidur di sini? Amy melotot ke arah Daryl dengan jari masih melekat di daun telinga pemuda itu. Orang yang kamu peluk sejak tadi malam adalah Mommy? Hah, Mommy tidur di sini? Jadi Aira tidur bersama Daddy. Plak, au. Mom, sakit, seru Daryl sambil memegang pipinya yang panas. Ups. Amy buru-buru melepas telinga Daryl lalu membelai pipi putranya itu dengan rasa bersalah. Tamparan itu tidak sengaja. Dia refleks melakukannya karena kata-kata kurang ajar Daryl. Salahmu yang asal bicara. Amy mengubah posisi tidurnya menjadi duduk. Daryl refleks mengatakannya. Sudahlah. Lupakan. Amy mengikat rambutnya lalu turun dari ranjang. Mommy sungguh tidak habis pikir kau benar-benar menyelinap ke kamar Aira. Jangan kira Mommy sudah menganggap masalah ini selesai. Karena tidak ada sahutan, Amy berkacak pinggang menghadap Daryl. Keinginannya untuk marah berubah saat melihat putranya itu duduk sambil memperhatikan bercak darah di selimut putih yang masih menutupi pinggangnya. Wajah Amy memucat. Buru-buru dia mendekati Daryl lalu menyibak selimut. Ketakutannya menjadi nyata saat melihat warna merah di kemeja biru cerah Daryl. Terutama pada bagian perut. Tenang, Mom. Darahnya tidak banyak. Mungkin aku kurang berhati-hati saat tidur. Daryl menenangkan Amy yang tampak panik. Bagaimana Mommy bisa tenang? Ayo ke rumah sakit sekarang. Tidak mau. Daryl mau mandi setelah itu makan masakan Mommy. Daryl diam sejenak dengan senyum merekah. Atau Aira. Daryl merindukan masakan kalian. Setelah itu Daryl turun dari ranjang secepat yang ia bisa. Dia tidak mau Amy membawanya ke rumah sakit lagi. Bau rumah sakit sungguh membuat Daryl muak. Dia bertekad tidak akan masuk ke tempat itu lagi. Setidaknya bukan sebagai pasien. 1 jam kemudian mereka sudah berkumpul meja makan. Daryl membuktikan bahwa dirinya baik-baik saja dengan ikut makan di ruang makan. Padahal mominya sudah melarang. Dia terlihat lebih segar sehabis mandi. Apa Daryl benar-benar menyelinap ke kamar yang dia pikir tempat Aira tidur? William mengajukan pertanyaan setelah makanan di piringnya tandas. Iya, Dad. Dia bahkan membicarakan tentang gairah-gairah. Gerutu Amy kesal. Aira yang mendengarnya hanya bisa tertunduk dengan wajah memerah malu. Sementara Daryl merengut kesal. Tidak dia duga orang tuanya menipu dirinya seperti itu. Ternyata Aira tidak tidur di kamar samping kamar Daryl. Melainkan kamar paling barat di lantai 2. Cukup jauh dari kamar Daryl. Astaga, apa kau benar-benar sudah tidak tahan untuk menikah? Daryl sudah mengatakannya sejak beberapa hari lalu. Pemuda itu menjawab pertanyaan dadinya dengan tak acuh sambil menandaskan makanan di piringnya. Amy meletakkan sendok dan garpunya dengan suara keras lalu menatap putranya tajam. Mommy akan memberimu pilihan tapi sebelumnya harus bertanya pada Aira. Perhatian Amy beralih pada Aira. Aira, jawab dengan jujur. Apa kau benar-benar mau menikah dengan anak manja ini? Mom. Daryl protes karena mominya menyebut dirinya anak manja. Memang iya.
Tapi setidaknya jangan katakan itu terang-terangan di depan Aira. Aira menoleh pada Daryl yang kini juga balas menatapnya dengan ekspresi memohon. Ingatan mengenai kebersamaannya dengan Daryl berkelebatan di otaknya. Sebenarnya Daryl bisa menjadi sosok yang dewasa saat hanya berdua dengan Aira. Mungkin sekarang dia bertingkah kekanakan karena menginginkan sesuatu dari orang tuanya dan sudah biasa merengek ketika keinginannya tidak terpenuhi. Ya, seseorang memang bisa bersikap dewasa saat diberi tanggung jawab. Ya, Aira bersedia. Dengan syarat kami diberi kesempatan tinggal berdua dan mengurus diri kami sendiri. Aira berkata mantap. Daryl menghembuskan nafas lega mendengar jawaban Aira. Dia bahkan tidak sadar sedari tadi menahan nafas karena terlalu tegang menunggu jawaban wanitanya itu. Amy melirik William yang langsung mengangguk memberi persetujuan. Kalau begitu Daryl, ada dua pilihan untukmu. Amy terdiam sejenak memperhatikan Daryl. Pertama, kalian menikah begitu Daryl lulus SMA tapi mulai sekarang hingga saat itu kalian tidak boleh bertemu. Amy mengangkat tangan sebagai isyarat agar Daryl tidak protes. Kedua, kalian tetap tinggal satu atap seperti sekarang tapi kalian menikah setelah Daryl lulus kuliah. Daryl mendesah kesal. Mommy ingin punya cucu yang lahir di luar nikah. Ya, Amy melotot. Kalau begitu Mommy saja yang putuskan. Kalian menikah begitu Daryl lulus kuliah dan mulai besok kalian tidak boleh bertemu lagi. Itu tidak ada dalam pilihan tadi. Protes Daryl. Cepat pilih saja. Daryl. William tidak sabar. Mendengarmu sekarang Dedi jadi bingung anak Dedi lelaki atau perempuan. Kau sangat cerewet. Daryl merengut lalu tatapannya beradu dengan mata hitam beriris coklat milik Aira yang tampak berkilat geli. Dia berdecak sebal lalu berkata, "Baiklah, Daryl pilih opsi pertama. Pilihan yang bagus." Puji mominya dengan senyum senang dan sama sekali tidak menghiraukan wajah Daryl yang makin merengut.